Nah hari ini saya nge-vlog ditemenin oleh istri saya. Jadi kita jarang banget di pacaran keluar. Terutama pas lagi pandemi ini ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget. Yaitu tentang cara untuk gemukin badan. Ini banyak banget ditanya. Banyak yang tanya saya juga sih. Banyak yang tanya ya. Jadi bukan hanya untuk ngurusin badan. Banyak juga yang tanya cara untuk gemukin badan. Kenapa? Karena kurus juga jadi nggak menarik. Benar nggak sih? Betul. Nggak enak dilihat juga. Ya nggak mungkin juga kan kalau cewek kurus badannya tempos, depan belakang tempos nggak menarik dilihat bagi laki-laki juga nggak menarik ya. Jadi terlalu gendut nggak menarik, terlalu kurus juga nggak menarik. Ya. Dan sebenarnya terlalu kurus itu juga di dalamnya ada sesuatu ya, ada penyakit juga di dalamnya. Jadi kita ngomongnya seperti kurang gizi ya, di mana gejala yang muncul ya, salah satunya itu adalah gangguan menstruasi. Gangguan hormonal ya. Yang tadinya itu menstruasi setiap bulan, munculnya itu sebulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi hilang timbul ya. Terus muncul juga kulitnya itu jadi kering. Ya kulitnya nggak se-glowing orang dengan berat badan yang normal kayak gitu. Belum lagi masalah metabolisme tuh, BAB jarang. Biasanya yang terlalu kurus tuh BAB-nya nggak setiap hari biasanya. Terus ada resiko osteoporosis juga, kepadatan tulangnya juga berkurang tentunya. Tuh, ya jadi banyak banget masalah ketika kamu terlalu kerempeng. Nah, kita langsung masuk aja ya ke tips cara gemukin badan. Secara umum saya bagi 2 nih. Yang pertama, yang susah makan. Dia kurus karena dia susah makan. Yang kedua, dia sudah banyak dimakan ini. Makan tuh kayak seabrek-abrek banyak banget, kayak kata orang kan makan kayak truk, tapi bodinya kayak sedan. Tapi nggak gemuk-gemuk kayak Tapi gitu. nggak gemuk-gemuk. Kayak gimana tipsnya? Saya bagi 2. Oke, kita langsung yang pertama nih. Susah makan, nggak gemuk-gemuk. Ya wajar aja lah ya. Nggak ada yang masuk, gimana mau gemuk Jadi kalau diet itu prinsipnya itu adalah defisit kalori. Ngurangin kalori yang masuk. Kalau pengen gemukin badan, ya simpel aja. Surplus kalori. Pasti harus surplus kalori. Dan satu-satunya cara makanan atau energi masuk itu adalah dari mulut. Dari makanan itulah sih. Saya bukan Dragon Ball, saya bukan Son Goku yang bisa nyerap energi dari bumi ya, kayak gitu ya. Saya nggak bisa nyerap energi. Ya jadi satu-satunya makanan energi itu masuknya dari mulut. Ya. Kalau kamu nggak bisa makan, ya kayak gimana kamu bisa gendut? Kayak gimana kamu bisa naikin berat badan? Ya jadi kalau kamu nggak punya nafsu makan, gampang banget sih. Tingkatin nafsu makan kamu. Tentunya harus ada bantuan dari luar kan. Nah, suplemen penting banget nih untuk ningkatin nafsu makan kita nih. Ada beberapa suplemen yang dari bahan alami yang bagus banget. Salah satunya contohnya apa itu? Ya kayak kurkuma atau temulawak itu sangat bagus sih. Itu dari dulu sudah terbukti terkenal, ya. Dan juga kurkuma ini banyak di Indonesia loh sebenarnya. Ya. Jadi kita ini kaya banget akan kurkuma. Ini bagus banget. Selain kurkuma itu ada juga yang waktu kita kuliah itu kita masih ingat ya, vitamin B1, B6, B12 itu juga bisa ningkatin nafsu makan kita. Artinya apa? Suplemen itu penting banget dan bisa ningkatin nafsu makan kita. Tapi suplemen itu kerjanya nggak instan. Langsung, karena dia kan bukan obat. Nah, juga sedangkan banyak banget pasien yang ngarepnya itu makan hari ini, besoknya sudah langsung makannya lahap. Nggak bisa kayak gitu. Tubuh kita ini butuh penyesuaian, apalagi ini suplemen ya, bukan obat ya. Iya, betul. Jadi dia butuh waktu sekitar berapa lama ya mungkin ya? Ya bisa sampai 1 bulan, bisa kayak gitu. Paling cepat tuh 1-2 bulan baru kelihatan hasilnya. So kalian boleh gunain suplemen kalau misalnya kalian tuh susah makan ya. Tapi juga berusaha juga, bukan artinya ngandalin suplemen aja. Kok aku nggak gemuk-gemuk nih makan suplemen nggak gemuk-gemuk? Ya usaha juga dong. Makannya harusnya lebih sering sih. Itu dan tipsnya, milih makanan yang kalorinya tinggi. Makanannya sedikit, tapi kalorinya tinggi. Tapi tentunya sehat juga. Nah, jangan sampai makanan kalori tinggi tapi nggak sehat. Jangan sampai gendut. Gitu. Nanti kalau sudah selesai, bener nih aku dapat tips dari Dokter Richa, dari dokter ini aku gendut tapi penyakit. So penting banget kalian makan itu makan makanan yang sehat. Jadi gendutin, ningkatin kalori tapi sehat. Iya. Makanan yang apa itu? Sebenarnya yang tinggi protein. Yang kalori, ya tinggi protein. Tapi rendah lemak, bukan rendah lemak sih. Lemaknya normal.
Lemaknya harus tinggi malahan, tapi lemaknya lemak harus tinggi. yang baik tapi. Lemak yang baik, lemak yang omega 3. Iya, omega 3, Oke. omega 6 kayak Cari di mana tuh? Cari di Google sebenarnya banyak ya. Sudah sekarang nih bisa diakses semua tuh. Jadi bagi kalian semua intinya itu makan suplemen, terus berusahalah makan lebih banyak perlahan-lahan. Iya. Oke. Tapi ada satu hal nih yang harus kita hindari nih. Jangan gunakan steroid. tepat banget. Ini yang paling sering dijual oleh produk abal-abal di luar Iya. sana. Ya, Kedoknya suplemen untuk penafsu makan, tapi biasanya itu isinya steroid. nyebelin Tapi- banget. Disuruh kita makan obat itu, nggak usah makan banyak katanya bisa gemukin. Ya jelas aja karena itu steroid. Ya. Dan steroid itu memang bikin gemuk, tapi gemuknya nggak sehat. Gemuknya jelek loh. Gemuknya air Iya. dan terjadi moon face. Moon face. Muka kita tuh belum jelek kayak bulan. Jadi Bulan cabi nggak kayak boleh gitu ya. Cabi. Jadi cabi jelek banget dan itu nggak sehat dan bisa ngerusak ginjal. So hati-hati bagi kalian di luar sana makan suplemen itu pastikan benar-benar BPOM. Dan kalau misalnya racikan boleh nggak? Boleh banget. Pastikan itu benar-benar dari dokter dan ada dari kliniknya. Ya jadi kalau yang non BPOM yang janjiin halu jangan karena kita curiga itu isinya. steroid. Oke. Nah yang kedua nih, makan banyak, bejibun-jibun kayak truk. Tapi kok nggak gemuk-gemuk ya? Kok nggak gemuk? Kayak saya nih. Dulu waktu saya SMP, SMA Dulu waktu kuliah, masih remaja ya? waktu remaja, saya tuh makan banyak banget dan saya tuh krempeng, gak gemuk-gemuk. Kenapa itu? Bisa jadi karena metabolismenya kan lagi bagus-bagusnya ya, karena kan masih ini. Dulu saya nggak tahu, sekarang saya tahu bahwa ternyata hormon pertumbuhan pada waktu, karena kan setiap orang tuh berbeda-beda ya. Ternyata hormon pertumbuhan saya pada waktu saya remaja itu benar-benar tinggi banget. Dan ini berbeda pada saya sekarang. Saya yang sekarang makan banyak dikit, gendut. Naik tuh timbangan. Ya karena kan usia juga menentukan metabolisme kita. Jadi semakin bertambah usia, sudah pasti metabolisme juga akan menurun. Jadi jangan harap kamu seperti kamu waktu masih remaja kayak So gitu. jadi sekarang tuh saya tuh jaga makan. Saya nggak diet sampai kalorinya tuh dikurangin nggak. Tapi kalau nggak penting saya nggak makan. Kayak gitu ya. Karena apa? Karena saya ngerasa kalau saya kayak dulu tuh semua saya hajar semua udah gendut dan pasti buncit. Dan kalau sudah buncit nggak enak dilihat, jelek ya. Apalagi ya kayak sekarang kan saya dokter estetik ya. Dikenal orang kalau buncit kayak gimana ngelihat dokter Richard buncit kan nggak enak dilihat juga, nggak jadi contoh yang baik juga. So saya jaga makan saya mulai dari sekarang. Nah gimana tipsnya? Kalau makannya banyak Tapi nggak gemuk-gemuk. nggak gemuk-gemuk. Ya harus dengan olahraga pastinya. Jadi ini yang nggak terpikirkan ke orang lain. Kenapa? Karena setiap kali kita mikir ya, kita pengen gendut, yang dikejar itu adalah lemak. Padahal sebenarnya dalam tubuh kita itu Ada banyak komposisinya, timbangan ya. lain ya. Ada apa Ada aja? otot. Ada otot. Otot itu berat loh. Ada tulang. Betul lah. Ada organ. Ada organ. Nah, kalau kita pengen ningkatin berat badan, pengen bentuk badannya, makan banyak nggak kebentuk lemak, syukur dong. Puji Tuhan dong, itu suatu berkah untuk kita. Iya. Tapi jangan olahraga kardio. Iya, karena kardio kan cuma untuk bakar lemak. Nah, Dia nggak bisa membentuk otot. Sudah kurus, makan banyak, bakar lagi lemaknya tambah hilang. Jadi sebenarnya kalian olahraga itu bentuk otot kita. Iya. Nah, di sini jadi intinya ya kalau misalnya kalian pengen ningkatin berat badan, makan sudah sebanyak-banyaknya itu bentuk otot kalian. Nah, tapi kalau cewek, ini pada ketakutan. Takut hipertrofi ototnya. Perseterek. Ya, jadi Kalau cowok mau pengen. Kalau bisa kan bagus ya. Iya. Kalau cewek kayak ngangkat beban, aku nggak mau. Iya. Aku takut berotot nih. Jelek nih kalau berotot nih. Bener nggak sih? ya betul, tapi kalau salah ya. Karena kalau misalnya mau hipertrofi dia harus angkat beban yang berat, tapi repetisinya sedikit ya. Tapi kalau misalnya mau muscle-nya itu nggak hipertrofi, dia bebannya nggak boleh berat, tapi repetisinya tuh banyak kayak Wah gitu. ini berat ini Ya. segmennya kalau sudah seperti ini ya. Jadi karena kita nggak ke segmen olahraga nih ya. Kita langsung aja nih. Jadi intinya itu adalah kamu bentuk otot. Gimana cara bentuk ototnya? Itu ada ilmunya lagi sebenarnya dalam dunia olahraga. Itu ada ilmunya lagi dan kita harus pelajari lebih dalam lagi tuh. Ya, mungkin dokter ini bisa kasih satu segmen khusus nanti. Gimana cara bentuk otot olahraga tapi nggak seterek. Nggak keluar ototnya. Tapi intinya kalau kalian pengen gemuk bentuk otot dan kalian nggak boleh kardio.
Kalian nggak boleh lari, bukan sepedaan. Mungkin boleh, tapi jumlahnya itu kecil banget. Lebih ke bentuk otot. Dan kalian jangan khawatir kalau bentuk otot jadi seterek, jadi bentuk otot. Enggak juga. Kalau benar. Ya. Kalau benar cara olahraganya, ini olahraga ini berkembang banget. Kalau benar cara olahraganya, kalian tuh bisa dapetin volume otot yang bagus. Lagian ngebentuk otot itu susah loh susah untuk ya? cewek. Iya. Yang apa ya kita ngomongnya? Yang bagus, yang berisi tapi nggak seterek. Dan bentuk badan kita tuh jadi lebih bagus. Nah sekalian juga olahraga ini sebenarnya secara nggak langsung itu memperbaiki metabolisme kita juga. Iya, jadi metabolismenya jadi baik kayak gitu. Ya tentunya lemaknya jadi nggak tinggi kan, kita kan nggak mau gemuknya karena lemak, gemuknya karena otot dong. So dengan kalian olahraga tadi secara nggak langsung kalian tuh membentuk homeostasis. Wow, tinggi banget kan bahasa saya kan. Membentuk keseimbangan di dalam tubuh yang hormonalnya tadi bergejolaknya besar, itu bisa jadi lebih seimbang sehingga kalian bisa mendapatkan berat badan ideal kita. So ada dua nih ya, tadi kita bahas sudah ya. Jadi tergantung kalian punya masalahnya apa. Kalau kalian susah makan, ikutin cara yang pertama. Kalau kalian makannya banyak, pengen gemuk, ikutin cara yang kedua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Karena ya sekali lagi saya ngomong ya, dapetin tubuh ideal. Saya ngomong bukan kayak gitu ya. Saya ngomong baju bagus dipakai kalau badan kita tuh bagus. Ideal, iya. Banyak banget yang tanyain dengan saya tuh ya. Dr. Richard bajunya tuh keren-keren, beli di mana katanya kan. Even baju ini saya beli dimanapun. Walaupun bajunya mahal pun. Kalau misalnya badannya itu nggak mendukung kayak gitu ya tetap nggak kelihatan mahal bajunya. Saya nggak ngomong badan saya bagus. Badan saya jauh dari kata-kata bagus ya. I hate sport, saya nggak suka olahraga ya. Jadi saya nggak bentuk badan saya. Tapi paling nggak berat badan saya itu ideal. Saya nggak kegendutan. Kalau saya gendut, buncit, baju apapun yang saya pakai akan jelek. Benar ya? Iya, betul. Nyata kan? Nyata. Dulu pernah gendut kan? Kalau pernah gemuk itu jelek banget ya pokoknya. Pakai baju apa aja itu jelek. Gak bisa ya. Tapi kalau kurus, langsing, bagus badannya. Pakai baju apa aja itu gampang. Baju murah pun bisa jadi mahal. So stop investasi pada baju, pada sesuatu yang di luar, tapi investasilah investasi ke badan kamu.